Selamat pagi teman-teman dewasa muda dan youth. Senang sekali nih kita akhirnya bisa beribadah lagi pada hari Minggu ini.
Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan di dalam hidup kita. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sinning, a peace that endureth, thine omnipresence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings on my way, 10,000 beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning
setiamu Tuhanku, hatiku setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar dalam khotbah Walk in Their Shoes, bagaimana kita bisa belajar empati dan juga peka dengan lingkungan sekitar kita. Pada hari ini, kita akan mendengarkan khotbah yang berjudul Limitless, di mana Tuhan sudah setia, seperti lagu yang barusan kita nyanyikan, sudah selalu setia memberikan apa yang kita butuhkan. Tetapi, apa balasan kita? Apa respon kita? Apakah kita benar-benar memaknai hal tersebut? Sudahkah kita bersyukur mengenai hal tersebut? Apakah kita mengungkapkan rasa syukur kita dalam bentuk pelayanan kepada sesama kita? Atau kita seringkali enggan, kita membuat 1000 alasan untuk kita menjauhi, untuk tidak ikut dalam pelayanan. Dengan alasan PPKM, dengan alasan tidak punya dana, dan banyak lainnya. Marilah pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati kita mengakui, kita mohon ampun atas segala alasan-alasan yang kita buat, yang sebetulnya hanya untuk kepentingan kita, kenyamanan diri kita, dan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya akan berikan waktu teman-teman untuk bisa ambil waktu sejenak, waktu pribadi, dan nanti akan saya tutup dalam doa. Selamat pagi Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Kami mengakui segala alasan-alasan kami mengakui segala kesalahan kami yang seringkali kami buat untuk menjauhi pelayanan kami. Yang seringkali mau kami buat untuk lari dari-Mu. Ya Tuhan, biarlah kiranya Kau yang membantu kami untuk kami bisa komit, untuk kami bisa mengikuti pelayanan yang Kau tempatkan dalam hidup kami. Dan hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Berita anugerah kita terambil dari Yesaya 1 ayat yang ke-16 hingga 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak-hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus,
jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Seumur hidupku. Remaja, pemuda, dewasa muda, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan setia. Kesetiaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Melewati masa yang sulit ini, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti kebaktian. Kami boleh diberikan kesempatan untuk saling menyapa, saling belajar, dan terutama belajar dari firman Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan tolong setiap kami semua menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melaksanakan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kualitas jaringan internet kami baik, tidak terkendala sehingga kami bisa melakukan semua kegiatan dengan baik. Dan Tuhan tolong kami mengerti firman Tuhan. Hamba-Mu Tuhan tolong menyampaikan dengan jelas, dengan benar, dengan bahasa yang sederhana dan bisa dimengerti. Hadir dan berbicara kepada kami. Kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya akan share screen. Betul? Sudah langsung bagian saya ya? Betul ya? Limitless. Ibadah hari ini ya. Oke, saya akan mulai dengan His last command. Our first concern. His last command. Boleh saya bertanya kepada, karena saya guru ya, saya selalu bertanya sama siapa ya? Saya nggak kenal nih, tapi saya bertanya kepada Kenneth Aldridge. Kenneth Aldridge, apa his last comment?
Kenneth, ada yang Nggak tahu, Kak. nggak tahu? Oke, nggak apa-apa Kenneth, jangan takut ya. Saya nggak kenal kan, saya nggak tahu siapa yang saya sapa nih. Ziani Saputra, apa itu his last comment, Ziani? Saya coba ya Pak, kalau nggak Ya, salah, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. betul, Dan baptislah mereka dalam namaku. betul. Terima kasih Ziani. Baik, sama-sama. Matthew 28:18, 20. All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I will be with you always to the very end of the age. Ya, itu memang perintah terakhirnya. Saya ikut training di tahun 2009 di Singapura dari Hagai Institute dengan memang motonya his last comment, our first concern. Saya di sini. Ya, teman-teman saya dari Indonesia 6, dari India 7, ada dari Afrika. Ini dari Afrika, ya, dari Afrika banyak. Ya, dari macam-macam. His last comment, our first concern. Tuhan kasih perintah, biarlah kita punya kepedulian untuk melakukannya. The biblical mandate, ya, ada mandat Alkitab. Mandat Alkitab atau mandat dari Tuhan. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kalau Anda mau baca dalam bahasa Indonesia, silahkan. Kita campur ya. Jadi today we learn English, we learn the Bible as well as we learn English. Okay, buy one get two. You are the salt of the earth. But if the salt should lose its taste, how can it be made salty? It's no longer good for anything but to be thrown out and trampled on by men. You are the light of the world. A city situated on a hill cannot be hidden. No one lights a lamp and puts it under a basket, but rather on a lampstand, and it gives light for all who are in the house. In the same way, let your light shine before men, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Let your light shine before men, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Itu keinginan atau perintah Tuhan Yesus. Radiate Christ's love. Pancarkan kasih Kristus. Kamu adalah terang dunia. Kristus tidak mengatakan kamu akan menjadi terang dunia atau semoga menjadi terang dunia. Bukan you should be atau you will be, tapi you are the light of the world. Orang Kristen adalah terang dunia dan dunia ini gelap. Butuh terang yang akan mengusir kegelapan. Kita tahu dunia ini gelap. Kristen sejati secara alami memancarkan kasih Kristus melalui kesaksian dan kualitas hidupnya. Itu yang pertama, radiate Christ love. Oke, yang kedua, don't refuse to shine. Yesus telah mengantisipasi bahwa akan ada orang Kristen yang memilih untuk membatasi pancaran cahayanya. Makanya Tuhan Yesus bilang, akan ada orang yang cari aman dan menyembunyikan terangnya di bawah gantang atau keranjang. Dalam bahasa Inggris tadi basket. Di bawah mangkok besar atau keranjang. Sudah nyalakan terang tapi disembunyikan. Supaya aman. Dan Yesus melarang hal tersebut. Yesus tidak ingin. Yesus ingin orang Kristen meletakkan terangnya di kaki Dian. Tempat yang lebih tinggi. Supaya dapat menerangi sekitarnya. Don't refuse to shine. Jangan menolak. Kita ini terang. Ketiga, spread Christ's influence.
Yesus menegaskan bahwa dia ingin orang Kristen menyebarkan pengaruhnya ke setiap sudut dari dunia yang gelap ini. Saya katakan setiap sudut, bukan cuma di gereja, tapi setiap sudut. Mari kita menyadari bahwa Yesus ingin kita memancarkan terang setiap hari. Orang Kristen adalah bau wangi Kristus, the aroma of Christ. Itu tema atau pokok our daily bread kemarin. We are the aroma of Christ. Saya bacakan dalam bahasa Inggris. But thank God, He has made us captives, His captives, and continues to lead us along in Christ's triumphal procession. Tuhan memimpin terus supaya kita ikut arak-arakan prosesi dari Kristus. Now He uses us to spread the knowledge of Christ everywhere, like a sweet perfume. Tadi terang, sekarang wangi. Our lives are a Christ-like fragrance rising up to God. But this fragrance is perceived differently by those who are being saved and by those who are perishing. Waktu wangi itu ada, kehadiran terang itu ada, diterima dengan berbeda oleh mereka yang akan diselamatkan dan mereka yang akan binasa. Ini dari NLT ya, New Living Translation. Saya kaget juga melihat, lebih diperjelas. To those who are perishing, we are a dreadful smell of death and doom. Kita ini bau bangkai. Ya, terang kehadiran kita membawa kegelisahan bagi orang yang akan binasa. Mengganggu kejujuran kita, kata-kata kita, perhatian kita akan mengganggu menjadi dreadful smell. But to those who are being saved, we are a life-giving perfume. Parfum yang memberi wangi-wangian, yang memberi kehidupan. And who is adequate for such a task like this? Siapa yang sanggup melakukan ini? Tuhan berikan kita kesanggupan itu. Mari kita lihat sebuah video. Video singkat, 3 menit lebih. Ini atasan saya. Bentar, saya mesti ke ini dulu. Stop sharing. Saya akan. Atasan saya dan dosennya Hebron. Oke. Saya pernah cerita di dalam satu ceramah kan. Dulu saya mengajar di Saat Malang. Nah ini di Saat Malang itu setiap tahun kan ada graduation day, ya kan. Nah selalu ada tamu. Dan saya menemani selalu Dirjen Bimas Kristen Protestan. Saat itu dari Nias, Pendeta Harefa. Saya yang menemani makan siang, ngobrol-ngobrol. Lalu dia ngomong, Pak Yakub, bantu kami pemerintah. Saya tanya, loh, dalam bentuk apa, Pak? Kami itu dari mulai Bali dan Madura sana terus sampai ke Irian, Indonesia bagian timur sana. Kita ini sekolah dari SD sampai SMA. Waduh, ratusan ribu sekolah, Pak. Kami itu membutuhkan guru agama Kristen. Tapi tidak ada. Jadi selama ini pemerintah itu hanya menyediakan bahannya. Oleh karena tidak ada yang bisa ngajar, ya kami minta siapa saja. Loh, ngajar agama Kristen, Pak. Iya. Hampir semuanya ngajar hijau-hijau itu. Saya kaget. Karena tidak ada guru agama. Bantu kami ya. Saya mulai pikir luar biasa saat itu. Ya, saya hubungin 4 sekolah teologi. YPII dengan apa, dengan Aletheia apa, SAN. Kita ketemu bulan berikutnya lagi. Bikin program guru agama Kristen. Waduh, responnya itu pelan sekali. Nah,
Tahun berikutnya lagi Harifa datang lagi. Dia tanya, bagaimana itu Pak? Rencana yang dulu. Saya mengatakan, ya itu. Kami mungkin baru mulai nanti tahun depan. Kira-kira berapa banyak? Dan berapa lama? Oh, menurut dugaan saya, mungkin 4 tahun setelah itu baru kita memproduksi guru agama. Waduh, lama ya. Lalu kira-kira berapa Pak? Saya jujur aja. Kira-kira setiap tahun ya 40, 50. Ya itu. Dia mengatakan, itu. Kami butuhnya puluhan ribu. Kalian hanya bisa sediakan 40 orang. Lalu saya ingat akan tulisan dari Eka Dharma Putra itu. Bola itu sudah digelindingkan. Lu mau ikut main enggak? Lu enggak mau ikut main, gua yang main. Di dalam pendidikan agama, bola sudah digelindingkan. Lu mau ikut main enggak? Enggak mau main, kami semua yang main. Di dalam bidang ekonomi, ya kan, di dalam bidang politik, bola sudah digelindingkan. Lu mau ikut main enggak? Ini semua aspek daripada mandat budaya. Musuh yang paling utama daripada ini adalah orang tua Kristen. Sekolah Kristen justru musuhnya. Kenapa? Selalu yang diagungkan adalah matematik, fisika itu toh. Sehingga 90% daripada aspek-aspek dalam mandat budaya. Semuanya dikerjakan orang non-Kristen. Siapa yang bersalah? Ini masalah, saudara. Jadi bola sudah digelindingkan. You want to play or not? You don't want to play, I will play myself. Ya sudah. Seluruh dunia ini makin lama makin gelap. Oleh karena tidak ada orang Kristen yang hadir di sana. Sedih sekali. Iya, saya lanjutkan. Jadi, saya katakan Kristen memancarkan terang di setiap sudut. Tapi banyak kita memilih tidak. Kalau saya tanya sekarang, ya, saya tanya kepada semua yang hadir di sini. Saya dapat informasi usianya dari SMA sampai university, sampai sudah bekerja, sudah dewasa muda. Berapa yang ambil bagian dalam hal kecil sekali sebagai guru di dalam dunia pendidikan? Saya stop sharing sebentar ya. Kalau saya tanya kepada mereka yang SMA sekarang, mau jadi guru nggak? Saya mengajar di UPH College sekarang. Ya, Hebron, Oloan, saya mengajar di UPH College, saya ngajar 5 kelas. Then I ask, tonight please ask your parents. Pa, Ma, what do you think? I see Mr. Rick looks happy. Yeah, I want to be a teacher. What will their response be? And then some of them say, Haya, you want to be a teacher? Are there no other jobs? Yeah. What will you eat? What will you do in the future? Where will you live? Cannot lah. This is one example. Ya, bola digelindingkan, tapi kita tidak mau ambil bagian. Diagungkan semuanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang tertentu yang dianggap baik. Nah, ini yang sayang sekali. Terang ke segala sudut. Itu yang tadi saya katakan, terang ke segala sudut. Mandat budaya ini adalah untuk semua bidang. Bidang-bidang yang tidak favorit. Saya guru sudah 38 tahun. Orang bilang orang bodoh kok mau jadi guru. Ya, tapi itulah panggilan hidup kita. Semoga hari ini kita melihat sebuah visi betapa his last comment is our first concern. Dan kita harus menjalankan misi sebagai terang ini sampai kemanapun. Kita ambil semua bidang. Every single thing. Kita lanjutkan. Bagaimana caranya? Tadi kan biblical mandate ya, sekarang kedua caranya.
Bagaimana caranya agar kita dapat memancarkan terangnya sehingga membawa kemuliaan bagi Tuhan dan memberkati orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kita. Apakah pandemik ini menghalangi kita untuk menjadi terangnya? Ada 3 cara. Ya, the practical steps. Take on the unseen partner. Transform your attitude. Realize your job is your mission field. Saya akan bicara kepada orang bekerja, juga kepada pelajar. Karena saya guru. Saya sudah jadi guru 38 tahun. Yang pertama, take on the unseen partner. Sadari. Ayo kita buka ya, Matius 16 ayat, Mazmur 16 ayat 8. Itu tentang kehadiran Tuhan ada dekat kita. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Tuhan adalah unseen partner. Selalu ingat dan sadar bahwa Tuhan ada di samping kita. Selalu awali hari dengan kesadaran bahwa kita membutuhkan, sangat membutuhkan kehadiran Tuhan dalam setiap jam hari itu. Ada seorang bernama Johnny Erickson Tada mengatakan, you can't live on yesterday's grace. Atau Johnny orang Amerika, dia mengatakan, you can live on yesterday's grace. Kita tidak bisa hidup akan anugerah kemarin. Tahun 2007, saya bersama dosen-dosen dan mahasiswa STT Reform Injili Indonesia, waktu itu namanya, di mana sekarang Hebron kuliah. Kami mengikuti seminar di Singapura dan bertemu dengan Johnny Erickson tadi. Dia adalah seorang quadriplegic. Ya, tolong dicatat nama ini. Setelah ini bisa dilihat di YouTube. Hampir tiap hari dia muncul. Saat ini Johnny sudah usia 72 tahun. Ya, dia memberi semangat. Dia di atas kursi roda dan dia cancer pankreas dan dia kena COVID. Dia tinggal di Amerika tapi survive. Dan Johnny mengatakan, you can live on yesterday's grace. Tidak bisa hidup atas anugerah kemarin. Ini foto saya bersama Johnny. Tahun 2007. Saya pergi bersama Ihan, bersama Linda waktu itu, Johan Nugroho, ya, Simon Steffi, Yulimin, dan sebagainya, 13 orang. Ya, Johnny itu perempuan. Ya, Johnny yang Joni, bukan Johnnny. Itu laki-laki. Oke, jadi yang pertama, take on the unseen partner. Sadari bahwa Tuhan ada. Kalau gitu apa? Kita melihat sebuah testimoni dari Keith Miller. Dan dia menyadari bahwa Tuhan itu ada. Sehingga dia selalu berdoa. Di kantornya, di sekolah, atau kalau kita aplikasikan di sekolah, atau dimanapun kita berada, kita selalu menyadari Tuhan hadir, Kristus hadir, dan kita mau apapun berdoa. Dia mau melakukan apapun berdoa. Saya mau ngajar, saya berdoa. Saya mau melakukan apapun, mau bertemu dengan cucu saya berdoa. Melibatkan Tuhan. Menyadari kehadiran Allah akan membawa dampak yang mendalam pada pekerjaan kita, studi kita, dan orang-orang di sekitar kita. Ya, itu penting sekali. Yang kedua, transform your attitude. Kolose 3 ayat 17. Ini ayat yang terkenal sekali. Kolose 3 ayat 17. Ini yang hadir boleh menyalakan ini kan, kalau ini ya, boleh unmute kan, saya undang ya, saya ingin semua ikut. Saya tidak kenal ini, tapi Jevan Dewanto. Jevan, Colossians 3 chapter 17. Kamu pegang Alkitab nggak? Iya, ada, Pak. Ya, silakan. Oke. Oke, sebentar. Kolose 3 ayat 17.
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Iya, attitude kita, sikap kita. Kita harus mempunyai attitude yang memantulkan kasih dan anugerah Allah yang telah kita alami. Kita ini orang-orang yang mengalami anugerah Allah. Hendaklah kita selalu melakukan dan memberikan yang terbaik. Meskipun pekerjaan atau sekolah kita tidak ringan dan membosankan, tetap lakukan yang terbaik. Ya, sekarang sekolah ini sehari kita berapa lama di depan layar komputer, melelahkan. Bekerja juga demikian, walaupun working from home. Ya, Marcelina sudah kerja. Iya, sudah. Ya, work from home. Work from office. Work from office ya. Ada advantages, ada disadvantages ya. Ya, saya sekarang mengajar dari rumah. Sibuk sekali. Ya. Tapi tetap kita lakukan yang terbaik. Sebuah testimoni lagi. Gordon MacDonald, pendeta Trinity Baptist Church di New York City, mengubah hidup seorang pengemudi bus yang merasa profesinya tidak baik dan tidak menarik. Pengemudi itu bilang, kamu sih enak, kamu travel, kamu preach the gospel, kamu bisa pergi. Saya tiap hari cuma bolak-balik dari satu stop ke stop yang lain dan keliling. Apa hidup saya seperti ini sebagai bus driver? McDonald mengatakan bahwa pekerjaan dia dapat menjadi ladang pelayanannya juga. Doakan, ya. Every day when you first get on this bus before anyone else gets on, dedicate that bus to God for that day. Declare it to be a sanctuary for God for that day. Sanctuary itu ruang kebaktian, ruang ibadah. Consecrate it to God's glory and then act like it is a place where God dwells. Lakukan itu. Lakukan itu. Dan akhirnya, hasilnya, you have transformed my life, kata pengemudi bus itu. I've been doing what you said every day and it has made me see my job in an entirely new perspective. Ya, pekerjaan yang begitu sederhana sekarang berubah menjadi sesuatu yang menarik. Saya sedang melayani Tuhan di dalam pekerjaan saya sebagai pengemudi bus. Di antara kita punya ada orang-orang yang pekerjaannya mungkin decision making, ya. Tapi ada juga yang sederhana seperti hanya sebuah baut di sebuah mesin besar. Ada juga yang macam-macam. Yang penting adalah kita punya attitude bahwa kita melakukan pekerjaan ini untuk Tuhan dan di dalam nama Tuhan. Sekolah juga demikian. Kuliah juga demikian. Untuk Tuhan dan di dalam nama Tuhan. Transformasi yang sama dapat terjadi kepada kita jika kita bersedia merubah attitude kita setiap hari. Hidup kita akan lebih kaya. Percaya, akan lebih kaya. Kita akan diperkaya. Yang ketiga, ya, realize that your job is your mission field. Pekerjaan kita, studi kita. Ada yang guru di sini? Ada nggak Hebron? Hebron guru nggak sih? Bukan ya? Bukan, Pak. Bukan ya? Oke. Our job is our holy ground. Tempat tanah yang kudus. People in the marketplace are in the largest mission field in the world. You rub shoulders every day with people who need the power and grace of the gospel of Jesus Christ. Ya, kita yang ada di marketplace, kalau yang sudah bekerja, itu adalah mission field yang terbesar. Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 14 sampai 16 mengatakan satu isi hatinya. Aku berhutang kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani dan kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar.
Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Paulus mengatakan 3 hal. I am obligated. I am so eager. I am not ashamed. 3 kali I am dia. Yesus mengatakan 7 kali I am. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. I am the true vine. Paulus hanya mengatakan 3 kali I am. I am obligated. Saya berhutang. I'm so eager, sangat ingin. And I'm not ashamed. Saya tidak malu. Di dalam setiap pekerjaan kita atau tugas kita, atau kepada anak-anak remaja yang lebih muda dari anak saya, ya anak saya sudah umur 30-an, saya mengatakan sebagai seorang tua, seorang opa, mari pilihlah nanti satu jurusan di mana kalian bisa menjadi terang Kristus di sana. Apapun itu. Karena harus masuk ke setiap sudut. Bola sudah digelindingkan. Kita harus turut bermain. Ambil bagian. Kita lanjutkan. Sedikit lagi. Lakukan seperti untuk Tuhan. Apapun kita. Kolose 3 ayat 23. Tadi ayat 17, sekarang ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, kamu belajar, kamu bekerja, kamu melayani di bank sebagai teller, kamu sebagai customer service, kamu sebagai engineer, kamu sebagai apapun. Lakukan segala sesuatu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seorang penulis, J. Oswald Sanders, penulis tentang Christian leadership, spiritual leadership, kepemimpinan rohani, mengatakan, saya jamin, Paulus punya tenda. Paulus kan pembuat tenda, tent maker. Itu kualitasnya bagus. Kenapa? Sebab ketika Paulus merajut tenda itu, menjahitnya, dia bilang seperti untuk Tuhan. Ini Tuhan Yesus yang akan tinggal di dalam tenda saya. Betapa indahnya kalau setiap orang nanti punya perspektif seperti ini. Saya sebagai seorang guru, saya mengatakan, saya seperti seakan-akan sedang mengajar salah satu murid saya, itu Tuhan Yesus. Saya nggak berani main-main. Saya nggak berani, datang aja ke kelas, masa bodoh, cuma 40 menit, apa saja bisa kok. Enggak. Saya akan betul-betul mempersiapkan diri karena Tuhan Yesus hadir di sana. And He is listening to me. And He is responding to me. Siapa saja kita bekerja, kita melakukan apa saja, kita sekolah, seperti seakan-akan Tuhan Yesus sendiri yang menguji kita, yang mengawasi kita. Dia kan the unseen partner. Sebuah testimoni. Sylvia dan Don Hill memiliki shoe shine di Eastern Terminal di Boston's Logan Airport. Dia melayani dengan baik, membersihkan waktu menyemir sepatu itu betul-betul shining. Dan setelah selesai, ini Sylvia tuh membersihkan tempat dia bekerja itu dengan begitu baik. Begitu baik. Sehingga ada seorang yang melihat. Ketika Sylvia sedang melihat itu, ada seorang yang melihat dan kagum. Terus dia bertanya, Sylvia, dia nggak kenal, ya. Dia bertanya, kamu kok bisa ya? Sudah 1 hari yang begitu melelahkan, tapi kamu bersihkan semuanya. Sehingga siap untuk bekerja besok lagi. Terus dia bilang, Sylvia bilang, I have to. It is God's stand. Ini stand-nya Tuhan. Saya harus bersihkan. Ya. Kalau kita bekerja dengan begitu baik, maka kita mengatakan, ya saya harus. Yang saya layani itu Tuhan. Ini mejanya meja Tuhan. Ini bukunya buku Tuhan.
Ini pekerjaannya pekerjaan Tuhan. Saya dapat undangan dari Shirley beberapa minggu yang lalu. Saya persiapkan. Saya bicara hanya 30-40 menit, tapi persiapannya lebih dari 10 jam. Saya bangun pagi, saya cari resource, saya pikirkan segala macam. Karena serius, padahal saya sudah khotbah mulai tahun 79. Hebron belum lahir, Oloan belum lahir, 79 belum lahir ya. Saya sudah mulai khotbah. Tapi saya tidak pernah take it for granted bahwa khotbah itu gampang. 79 udah berapa puluh tahun tuh, 40 tahun lebih ya. Sekarang saya umur 61. Oke. Summary. His last command, our first concern. Kita harus menjadi terang, karena kita adalah terang. Maka bersinarlah, jangan tolak. Kita adalah aroma Kristus, maka sebarkan keharumannya. Ajaklah di unseen partner itu hadir. Johnny Erickson tadi mengatakan, we can't live on yesterday's grace. Nggak bisa. Makanya Tuhan Yesus bilang, give us this day our daily bread. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu doa bikin repot. Kenapa nggak bilang berikanlah kepada kami tahun ini makanan kami yang secukupnya? Udah doa setahun sekali aja. Atau enggak, give us this month our daily bread. Ya, our monthly bread. Sebulan sekali aja doa. Enggak. Tuhan Yesus bilang daily bread. Artinya setiap hari kita butuh dia. Ubahlah attitude kita. Ubahlah attitude kita. Dan jadikan pekerjaan kita holy ground. Tempat belajar kita holy ground. Waktu kita mengerjakan tugas itu holy ground. Ya. Sekarang let's live honorably. Ini dikatakan oleh penulis kitab Ibrani. Pray for us, for our conscience is clear. Saya punya hati nurani itu jernih, and we want to live honorably in everything we do. Mari kita hidup dengan terhormat apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun. Limitless, kembali ke topik. Apakah pandemik ini menghalangi dan membatasi kita? Menghalangi pasti kita tidak bisa sangkali. Ya, membatasi juga ada, tapi bukan berarti tidak mungkin. Bukan berarti tidak mungkin. Ya, kita tidak sangkali. Sekarang gereja mengalami keterbatasan. Kita tidak tahu berapa yang hadir. Ya, yang ikut nonton. Ya, kita bisa tahu, tapi siapa saja yang hadir. Keterbatasan pekerjaan kita, uang kita, waktu kita, kadang-kadang kebosanan akan menghantui. Apa yang harus kita lakukan? Tetap doakan pekerjaan kita setiap hari. Dalam limitless ini, lakukan. Doakan. Setiap hari saya datang ke hadirat Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, dan bersyukur. Masih ada pekerjaan. Bersyukur. Masih bisa work from office, atau work from home, atau learn from office, atau learn from home, atau nanti hybrid. Tetap setia untuk bersaksi. Tetap menyalurkan berkat. Kita memang susah, tapi banyak orang yang lebih susah dari kita. Banyak orang yang lebih susah dari kita. Jadi tetap sisihkan sebisa mungkin. Tetap terapkan etika kerja. Dan tetap lakukan yang terbaik. Bagaimana caranya? Saya tentu tidak bisa go to details ya. Masing-masing orang bisa, tapi tetap salurkan berkat kita. Saya akan tutup dengan sebuah lagu. Kan setiap kali saya khotbah di sana saya nyanyi ya. Ini dari Lord Depend on Me. Yehezkiel 22 ayat 30, Yesaya 6 ayat 8. Ini saya pelajari ketika saya di Singapura tahun 2009 ikut Hagai Institute. Ferdinand Nweke dari Nigeria kalau nggak salah yang mengajarkan itu. Mari. God seeks for a man to make
up the hands and stand in the gap for the land. God seeks for a man to make up the hands and stand in the gap for the land. Lord, depend on me. Lord, depend on me. Here am I, send me, send me. Here am I, send me, send me. Tuhan mencari orang yang bisa menjadi perantara, yang berdoa, yang melakukan pekerjaan Tuhan, tapi Tuhan tidak mendapatkannya. Maka di sini dikatakan, Lord, depend on me. Lord, depend on me. Here am I, send me, send me. Here am I, send me, send me. We are the aroma of Christ. We are the light of the world. Mari, di dalam segala keterbatasan, limited tapi limitless. Tuhan memberkati. Saya stop share. Baik, rekan-rekan jemaat muda sekalian, bersama dengan umat Tuhan segala abad dan tempat, mari kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli, yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita berdoa. Doa syafaat ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan percayakan pelayanan yang agung ini kepada kami. Usia kami berbeda-beda. Latar belakang pendidikan kami berbeda-beda. Tugas kami saat ini pun berbeda-beda. Tetapi kami adalah terang dunia. Kami adalah aroma Kristus. Tolong kami ya Tuhan, melakukan tugas kami dengan baik. Kami punya integritas di dalam apa yang kami lakukan. Tolong Tuhan, di tengah-tengah segala keterbatasan, kami masih bisa menjadi terang dan menjadi aroma Kristus. Misi itu Tuhan berikan dan percayakan pada kami. Tolong kami melaksanakannya dengan baik. Belajar dengan baik, melakukan pekerjaan dengan baik, dan apapun yang kami lakukan seperti untuk Tuhan. Kami saat ini berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah kami yang terus berjuang untuk menangani, membatasi penyebaran COVID. Tuhan memberkati. Kami bersyukur sekarang makin berkurang orang yang kena COVID, makin berkurang korban. Tapi kami mohon supaya masyarakat kami menjadi masyarakat yang disiplin,
Begitu banyak yang tidak disiplin dan tidak peduli. Tolong kami Tuhan. Tolong pemerintah kami melakukan yang baik. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan atau mengalami kesulitan, pendapatannya berkurang, gajinya dipotong. Tuhan tolong, supaya di tengah-tengah kesulitan ini kami melakukan adjustment, supaya bisa melakukan hal yang baik, membatasi segala hal yang tidak perlu. Tolong kami mempunyai attitude yang baik terhadap pekerjaan kami, supaya tetap nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah hati yang bersyukur membawa hal yang baik. Kami berdoa untuk mereka yang akan melanjutkan studi lanjut, mereka yang masih di SMA dan sedang memilih jurusan. Biarlah firman Tuhan hari ini menyentuh kami, menyadarkan kami, membuat kami melihat apa yang harus kami lakukan. Setiap sudut harus diterangi. Tuhan taruh beban apa dalam hidup kami. Tuhan taruh keinginan apa, supaya blueprint Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami melaksanakan tugas kami atau panggilan kami sesuai dengan rencana Tuhan ketika Tuhan menciptakan kami. Tolong kami Tuhan. Tolong berkati ya Tuhan, siswa-siswi SMA yang sebentar lagi mungkin akan sekolah hybrid, separuh di rumah, separuh di sekolah. Dan tolong supaya semuanya bisa berlangsung dengan baik. Dan kami semua, anak-anak kami, tetap selamat, tidak terkena COVID atau penyakit yang lain. Berkati guru-guru kami, berkati kepala sekolah, berkati pembimbing kami, berkati siapa saja yang menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan kami. Berkati ya Tuhan. Kami serahkan juga rencana persiapan ibadah dengan live streaming di Gereja Kasih, supaya jaringan, perlengkapan sound system, dan lain-lain bisa maksimal. Di segala keterbatasan ini, biarlah kami tetap bisa melaksanakan pelayanan dengan baik, dan tetap menjadi kesaksian, tetap menjadi berkat. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan, kami serahkan minggu ini. Kami sudah mulai dengan ibadah. Biarlah setiap hari kami menyadari kami tidak bisa hidup dari anugerah kemarin. Kami butuh Tuhan. Dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita mendengarkan khotbah pada hari ini, yuk teman-teman yang mungkin belum on cam, kita on cam dulu, kita sapa. Mungkin teman-teman kita dari sebelah layar gitu kan. Ada dari Youth and Teens, Dewasa Muda, ada yang dari Kedoya juga, ada yang juga dari, kita ibadahnya bukan cuma di di Tangerang ataupun di Jakarta, Jabodetabek, tapi ada yang dari luar pulau juga dan bahkan luar negeri. Selamat bergabung juga. Oke. Ayat persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat ke-7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman dipersilahkan untuk memberikan persembahan melalui QR code yang tertera di bawah ini, dan sambil kita menaikkan pujian, sudahkah yang terbaik kita berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab
sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Baik, mari rekan-rekan sekalian, kita satu hati, kita mau memberikan persembahan kita dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, di pagi hari ini kami membawa sebagian dari berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, melalui persembahan kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati persembahan ini Tuhan, biarlah kiranya melalui persembahan ini, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, ketika kami memberikan persembahan ini, kami juga boleh mengingat bahwa Tuhan telah lebih dulu mempersembahkan diri-Mu Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, ajarkan kami anak-anak muda di tempat ini Tuhan, supaya kami juga boleh memberikan diri kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Tuhan, tolong kami dimanapun Engkau tempatkan kami, dalam pekerjaan kami, studi kami, keluarga kami. Biarlah melalui kehidupan kami, orang lain boleh melihat Tuhan Yesus ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berikan persembahan ini, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk selalu bersinar dimanapun kita ditempatkan, baik di keluarga kita, di pertemanan, di sekolah, maupun di tempat kita bekerja. Lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan, dan jangan jadikan hambatan itu sebagai alasan kita untuk tidak melayani, karena ingat bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Ayo, jadi tunggu apa lagi teman-teman? Kita mulai pelayanan kita dari sekarang, karena sekaranglah waktunya. Oleh karena itu, sebagai bentuk respons kita akan firman, marilah kita membawa firman yang telah kita dengar ini ke sekeliling kita. Mari dengan semangat kita angkat pujian ini, yang menyatakan bahwa sekarang waktunya kita untuk menyebarkan firman Tuhan. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskar kerajaan Allah. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Teman-teman, Tuhan telah menebus kita semua. Maka dari itu sebagai respon penebusan Dia, marilah kita mau untuk bisa menjadi pemuda Kristen yang bersaksi bagi Tuhan. karena kita telah ditebus. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk
kita sekali lagi mengangkat pujian. Pujian yang kita berikan kepada Tuhan atas kemuliaan-Nya yang tak terbatas. Atas kebaikan-Nya dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Kita sampai di akhir dari kebaktian kita. Teens, youth, ya saya tidak tahu persis usia kalian semua. Tapi kita semua punya tugas. Sekarang waktunya membawa kesaksian sampai ke pelosok-pelosok, ke sudut-sudut. Apapun bidang kita, lakukan yang terbaik. Saya sudah menyiapkan berkat dari Ibrani pasal 13. Ini menarik sekali, baik sekali. Ibrani pasal 13. Nanti saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia juga. Now, may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good, that you may do his will, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Dalam bahasa Indonesia, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di
Oke, selamat hari Minggu teman-teman semua. Dan sekarang kita mau menyampaikan warta lisan Minggu 19 September 2021. Jadi ke depannya kita bakal ada acara apa aja nih, Cisha? Oke, minggu depan kita bakal ada bakal foto dulu terlebih dahulu. Yuk semuanya boleh on cam. Oke, yuk on cam dulu semuanya. Nyalain, mungkin mau dandan dulu, mau rapiin rambut dulu boleh. Yuk abis itu kalau udah kita bisa langsung on cam. Boleh langsung on cam teman-teman semua, nggak usah malu-malu kayak aduh belum mandi. Udah nggak apa-apa, penting rapiin rambut dulu biar kita bisa foto bareng. Berikutnya silakan Hebron. Oke, sudah bisa. Oke, ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan. Pertama terkait dengan jadwal ibadah. Boleh ditampilkan jadwal ibadah? Oke, nah ini jadwal ibadah kita selama youth ministry kita dari teens, youth, dan dewasa muda ya. Jadi setiap minggu ganjil, di meeting point. Jadi buat teman-teman yang punya adik, ataupun teman yang lain kelas 7 dan 9 boleh di-invite untuk meeting point. Dan minggu kelima kita akan ada ibadah intergenerasi, yaitu bersama dengan keluarga kita ibadah masing-masing di rumah. Selanjutnya ada sebuah program baru di dalam youth ministry yang perlu kita perhatikan bersama ya. Pada bulan-bulan ini biasanya seseorang itu mulai mencari minat jurusan kuliah ya. Maka dari itu youth ministry hendak mengadakan sebuah program yaitu SHAPE ya, yaitu menggali minat bakat dan panggilan untuk memasuki dunia kuliah. Dan ini memang kita khususkan untuk teman-teman yang SMA dan sederajat. Dan di dalam SHAPE ini akan ada tes minat bakat, konsultasi dengan psikolog, dan juga akan ada sesi-sesi yang akan memperlengkapi kita untuk kita juga boleh mempersiapkan diri masuk ke dalam dunia perkuliahan. Ya karena kan kita perlu tahu ya jurusan kita, Tuhan memanggil kita di bidang apa supaya kita bisa memaksimalkan potensi yang Tuhan kasih untuk menjadi berkat yang dimanapun Tuhan tempatkan. Itu biayanya 120.000. Pendaftaran terakhir 30 September dan kegiatan ini akan dimulai dari 9 Oktober. Jadi bagi teman-teman yang punya adik atau punya kakak atau teman-teman sendiri yang masuk dalam range usia ini dan masih menggumuli tentang tujuan hidup, teman-teman boleh bergabung di dalam ini. Nanti bisa cek di Instagram juga, YouTins ataupun KDM untuk bisa mengetahui informasi hal ini.
Dan terakhir, kita akan ada setiap minggu ke-1 dan ke-3, kita juga akan ada breakout rooms. Bagi teman-teman yang punya kelompok kecil, boleh bergabung di dalam breakout rooms masing-masing, sehingga bisa lebih mendalami, men-sharingkan apa yang firman Tuhan sudah sampaikan, terkait hal hari ini juga tentang bagaimana kita bersaksi, ataupun kita juga menjadi berkat dan terang di dalam bidang kita masing-masing. Dan teman-teman bisa masuk ke breakout rooms, ataupun bagi teman-teman teens, itu mungkin nanti bisa join ke breakout rooms ke nomor 10 kali ya, nanti supaya bareng-bareng yang kelas 7 sampai 9 di breakout room 10, nanti kakak-kakaknya masuk ke breakout room yang lain sesuai dengan kelompok mereka masing-masing. Itu aja pengumumannya. Jadi jangan lupa untuk terus ajak teman-temannya, teman-teman kelompok kecilnya, supaya kita juga bisa beribadah bersama di Youth Ministry ini. Itu aja. Selamat hari Minggu. Saya kembalikan ke WL-nya. Teman-teman boleh masuk ke breakout room atau memang mau dikenang lain, aktivitas lain juga boleh. See you again. Tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, karena ragam tantangan bisa lemahkan iman. Ingatlah wahai kawan, tekunlah dalam iman.
Halo. Halo. Teman-teman mau bertanya. Apakah kebaktian sudah selesai? Halo. Halo. Oh iya, jam 9 kok di sini. Udah selesai benar. Ya udah. Mana dia disebut? Ya, ibadah sudah selesai. Kita sudah masuk di doa penutup sekarang. Oh, oke. Tahu tulisnya 10.30 kemarin ya di itunya infonya. Oke deh, thank you ya. Iya.